Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azalia Rienda Devania dengan NPM 221263 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang yurisdiksi hukum internasional. Kata yurisdiksi berasal dari kata jurisdiction. Kata jurisdiction berasal dari dua kata, yaitu kata yuris yang artinya kepunyaan hukum dan diksya berarti ucapan atau sebutan. Menurut Wayan Partiana, kata yurisdiksi berarti kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan atau badan-badan negara lainnya yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. Atau dapat kita simpulkan, yurisdiksi adalah kekuasaan negara untuk membuat dan menegakkan hukum di wilayahnya serta mengatur tindakan yang melanggar hukum internasional. Terdapat beberapa prinsip yurisdiksi yang dikenal dalam hukum internasional yang dapat digunakan oleh negara untuk mengklaim dirinya memiliki judicial jurisdiction. Yang pertama itu prinsip yurisdiksi teritorial. Menurut prinsip ini, setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah atau teritorialnya. Prinsip ini merupakan prinsip tertua, terpopuler, dan terpenting dibandingkan prinsip-prinsip yang lain. Namun, prinsip ini juga dibatasi oleh aturan hukum internasional yang mengatur penggunaan yurisdiksi teritorial. Dua, prinsip teritorial subjektif. Menurut prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan dimulai dari wilayahnya tetapi diakhiri atau menimbulkan kerugian negara lain. Tiga, prinsip teritorial objektif. Menurut prinsip ini, suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang menimbulkan kerugian di wilayahnya meskipun perbuatan itu dimulai dari negara lain. Yang keempat, prinsip nasionalitas aktif. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang melakukan kejahatan di luar negeri. Kelima, prinsip nasionalitas pasif. Menurut prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan orang asing di luar negeri. Yang keenam, prinsip universal. Menurut prinsip ini, setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korbannya. Yang terakhir itu prinsip perlindungan. Menurut prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan kejahatan yang sangat amat serius yang mengancam kepentingan vital negara, keamanan, integritas, dan kedaulatan serta kepentingan vital ekonomi negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan masih banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.